pagi dunia tipu-tipu. Oke, jadi pada kali ini gue mau seperti biasa morning ride di minggu pagi. Sekarang tanggal 10 Januari, berarti minggu kedua di 2021. Oke, di minggu kedua nih udah ada lagi keresahan. Nggak keresahan sih sebenarnya, mungkin kayak kalian nanyain pendapat gue ya tentang razia di Lembang. Jadi kan minggu lalu pas gue more di sini di Lembang ternyata ada razia besar-besaran kan. Nah ini gue mau sharing aja pendapat gue kan. Gue bukan mau kubu-kubu mana, cuma ini persis opini gue, opini pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang seling pendapat ya silakan gunakan kolom komentar ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu dari sisi penggunaan knalpot ya. Kenapa sih kita masyarakat atau rider biasanya kenapa kita pakai knalpot? Jadi sebenarnya penggunaan knalpot ini ada sisi baik dan sisi buruknya. Balik lagi kan semua hal pasti ada sisi negatif, sisi positif. Nah, gue mau ngomongin dari sisi positifnya dulu ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita gunain knalpot, kita itu buat keamanan. Keamanan gimana? Nah, jadi kalau misalnya kita nih dalam kecepatan tinggi, cailah kayak tinggi, maksudnya kayak cepet aja motor gue. Jadi kalau misalnya kita kecepatan tinggi nih, sangat bahaya kalau misalnya tuh nggak ada suara gitu loh. Bayangin aja kalian kecil, cepet, cus gitu. Ada suara gitu. Nah, bahaya kalau misalnya nggak ada suara. Bahaya kenapa? Pertama nih, misal orang di depan kita mau nyalip, bisa aja karena malam hari gelap nggak kelihatan tuh spion orang ya, jadi bisa ya motong jalur kita tanpa mentingin keberadaan kita gitu loh. Nah dengan ada knalpot ini, jadi kan orang dari depan tuh udah aware, oh ini motor mau lewat, berarti kasih jalan atau enggak jangan motong, jangan ngambil jalurnya gitu kan. Nah itu yang kedua, kalau misalnya lagi di persimpangan, taruhlah tadi nih kayak misalnya ini perempatan kan, kebetulan misalnya gue hijau nih, terus lampu sana merah yang kiri kan, terus mereka ada nih oknum-oknum yang nggak taat lah bisa dibilang. Maksudnya mereka pengen duluan gitu kan. Bisa aja karena dilihat kosong, terus nggak ada suara, gue mau lewatin persimpangan ini, ya mereka dengan senak jidat nyelonong aja gitu kan, bahaya. Sedangkan kalau misalnya gue pakai knalpot, dari suara sebelah sini, dari arah gue tuh mereka udah aware, oh ini ada motor mau lewat. Jadi ya jangan memaksakan diri menyelenong kayak lampu merah gitu loh. Nah, gila R1 bos, weh pakai airpack dia. Buat thumbnail nih, mantap jiwa. Oke, sekarang untuk negatifnya nih, sisi negatifnya. Kenapa sih nggak boleh pakai, maksudnya nggak disarankan untuk memakai knalpot? Nah, jadi mungkin knalpot ini bisa dibilang bising ya. Jadi kalau misalnya tadi, kayak misalnya gue mau lewat orang kan, misalnya mau nyelip orang, nah mereka karena dengar suara, terkadang mereka blunder gitu loh. Jadi kayak mereka kagok dan itu kan membahayakan juga. Tapi itu maksud gue, kalau misalnya geber-geber gitu loh, jadi kan kagok. Sedangkan kalau misalnya kayak santuy kayak gua gini ya seharusnya sih enggak ya. Ini sebenarnya subjektif sih, cuma gua sih nggak geber-geber, nggak arogan gitu. Kalau gua nih buat apa arogan kalau bisa elegan, anjay. Jadi ya gua bawa elegan aja gitu, kayak bawa mobil santuy gitu. Nah kebetulan kemarin di kemarin di Lembang, warga itu pada resah, katanya banyak masyarakat tuh yang terganggu gara-gara bocil-bocil goblok suka gebar-geber.
Nah, makanya diadakanlah razia knalpot kemarin. Kayak waktu itu pernah juga di PAUD, gara-gara kayak sering gebar-geber di PAUD. Makanya orang-orang PAUD tuh laporin ke polisi dan diadakanlah razia besar-besaran. Kalian nih harus tahu juga nih, gengs. Maksudnya pas kalian mori atau kalian riding, kalian tuh kan perhatiin dulu nih tempatnya itu tempat kayak terbuka gitu, open space atau pemukiman. Kalau misalnya pemukiman ya tahu diri dikit lah, jangan misalnya di Kotwis nih, kalau kalian anak Citra, anak Cibuburan, kalau misalnya di Kotwis kalian jangan gebar-geber, udah tahu itu perumahan, padahal kan emang jalannya kan enak tuh, menggoda lah bisa dibilang. Tapi kan balik lagi itu perumahan, ada orang yang tinggal di sono gitu loh. Jadi ya jangan gebar-geber lah bos, maksudnya tahu diri dikit. Yang kedua, habis dari sisi positif negatif dari knalpot, razia Lembang itu kemarin diadain gara-gara juga ada masyarakat yang kena kecelakaan. Jadi gara-gara balik lagi bocil-bocil goblok standing di atas motor, gua ada fotonya. Jadi bener-bener diri di atas motor. Atau nggak kalian misalnya cornering lah, emang sih jalanin Lembang itu memancing adrenalin ya, menguji iman. Cuma ya mau gimana, namanya itu jalan umum, jadi kalian nggak bisa seenak jidat bos. Nah, ini tadi yang nyalip gua apa yang ngambil jalan gua. Aduh. CBR. Oke, jadi karena ada beberapa oknum nih rider-rider yang nakal, yang cornering, yang standing, yang stun gitu lah, sampai stunter ya bilangnya. Kok stun anjir? Stun mah kesetun anjir, diem kaku. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya nggak boleh juga sih. Cuma gini, kalau misalnya kalian kecelakaan, jangan sampai kalian tuh juga mencelakakan orang lain gitu loh. Jadi misalnya nih ada orang willy-willy, ya sebenarnya nggak boleh. Cuma kalau misalnya kepepet banget harus willy, ya make sure jalannya kosong gitu loh. Jangan sampai misalnya kalian nih cornering di Lembang, terus kalian slip, crash. Habis crash, kagak apa-apa, is okay kalau misalnya kalian jatuh sendiri. Tapi ini motornya itu mental gitu loh, motornya mental kena warga sekitar. Nah itu kan artinya udah nyusahin orang gitu loh, nyusahin diri sendiri sama nyusahin orang. Jadi ya kalian disarankan sih gua sih nggak saranin kalian ugal-ugalan di jalan ya. Balik lagi, buat apa arogan kalau misalnya kalau bisa elegan. Anjay. Yang ketiga adalah kasus yang geber kuping gitu. Jadi polisinya geber di kuping. Gue sih gimana ya bilangnya? Ya mungkin di satu sisi kita kan nggak tahu tuh keadaan di sana tuh lagi gimana. Bisa aja pas mau ditilang nih, bocilnya tuh nggak mau gitu, kayak, oh knalpot saya adem kok, kayak nyolot gitu ke polisinya. Ya polisinya kan ambil tindakan lah, bisa bilang, coba sini kamu dengar saya geber depan telinga kamu. Bisa aja, atau enggak ya memang sanksinya yang lagi dirazia semua digituin. Cuma menurut gua ya, kalau misalnya sanksinya semua begitu, ya itu bahaya sih. Kalau misalnya Pak Polisi nonton, itu kan menyangkut gendang telinga gitu loh, menyangkut kesehatan. Soalnya kalau misalnya gendang telinganya pecah, emang Pak Polisi mau tanggung jawab? Kan belum tentu kan. Atau nggak, bayangin aja itu anak Pak Polisi sendiri, mau nggak digeber gitu kan? Nggak mau kan. Itu jangan gara-gara kalian kepuasan emosi sendiri, maksudnya kepuasan emosi sementara, kalian tuh menghancurkan masa depan anak gitu loh. Bisa aja dia budek, terus kalau misalnya udah budek, wah hidupnya jauh susah deh bos. Nah menurut gue itu sih berlebihan ya. Terus kalau misalnya orang yang dirugikan nih, yang kena geber knalpot, ya kalau misalnya kalian merasa kerugikan, kalian bisa laporin gitu, ajuin kasus. Dan itu ya bisa, dengan kayak begitu kan kalian tersakiti gitu loh. Sedangkan ada undang-undangnya dan kalian tuh dilindungi undang-undangnya, gengs. Jadi ya kalau misalnya keluarga nggak terima atau kalian nggak terima, ya bisa aja kalian laporin dan nggak ada salah. Nah yang keempat ya, lanjut lah ya. Rata-rata katanya aku denger di sana itu, katanya selain razia knalpot, ya razia buat bocil-bocil yang nggak punya SIM gitu loh. Jadi ini buat bocil-bocil nih yang nggak punya SIM, gue mau ngomong sih sebenarnya, kalian kan belum punya SIM. SIM itu kan 17 tahun ya, tahu diri dikit lah. Kalau misalnya mau mori-mori gini kan bahaya. Maksudnya iya seru sih mori, cuma nggak semuanya seru. Ada resiko nih yang harus kalian tanggung gitu loh. Resiko apa tuh, buang biasanya gitu kan. Nih gua kasih tau ya, resikonya itu yang pertama adalah keselamatan. Nah jadi kalau misalnya kalian masih bocil nih, ya biasanya kan badan tuh belum proporsional lah buat mengendarai motor.
ada riset kenapa motor tuh bentuknya begini, ukurannya segini segala, karena itu disesuaikan dengan tubuh manusia ya pas udah gede gitu loh. Makanya kan kenapa kalian jinjit, kenapa nggak ada motor seukuran kalian, karena memang didesain tuh buat orang yang udah gede gitu loh. Terus ya emosi kalian tuh belum stabil bro. Gila lu, kenapa belum stabil dan gimana maksudnya? Karena gimana ya, kalian pasti kalau misalnya masih kecil atau masih sekolah, gampang banget kan tersulut emosi. Kalian tuh lagi masa puncak-puncaknya mencari jati diri. Jadi kalau misalnya direndahin dikit nih, kalian pasti langsung biasanya berantem gitu-gitu lah. Kembali lagi di jalan, kalau misalnya ada yang nyalip kalian pasti langsung nggak terima, pasti langsung kalian salip balik, dan ujung-ujungnya balapan bos. Dan itu kan bahaya ya. Kalau misalnya setiap kilometer ada yang nyalip kalian terus kalian balap terus, ya itu namanya bunuh diri bos. Maksudnya nggak segampang itu naik motor. Harus ada emosi yang kalian kontrol, harus ada ya banyak lah pertimbangannya kalian. Soalnya gini, kalau misalnya kalian masih kecil nih terus kecelakaan kan, taruhlah kan kecelakaan, syukur-syukur cuma lecet-lecet, tapi itu kan udah merugikan banget. Apalagi kalau misalnya jatuh terus patah tulang, taruhlah kan patah tulang atau enggak ya amit-amit ya diamputasi, kan kalian kehilangan masa depan. Maksudnya kalian pasti punya masa depan, tapi kan nggak mungkin seindah, maksudnya nggak seindah juga sih, tapi kan pasti kalian bakal menjalani kehidupan yang lebih keras gitu loh. Karena udah dikasih kehidupan yang enak-enak, kalian pipis tinggal buka celana diri. Nanti kalau misalnya crash gimana pipis, harus pakai corong. Kakinya nggak ada, bayangin aja gitu bos. Terus bayangin hati orang tua kalian kalau misalnya amit-amit kalian ya kayak tadi diamputasi, atau enggak amit-amit ya meninggal gitu, nggak sedih apa hati orang tua kalian. Dan itu pasti menghantui mereka sih, kayak gara-gara saya ngasih anak saya motor saya kehilangan anak saya. Itu jujur gue kalau sebagai bapak ya, anjay bapak, umur gue padahal masih 19 geng, dan masih sendiri. Kalau ada yang minat boleh. Bayangin aja ya, kalian sebagai bapak punya anak meninggal karena kalian beliin motor gitu, nggak sedih apa? Meninggal gara-gara penyakit aja, gara-gara kendak Tuhan aja sedih banget, apalagi gara-gara diri kalian sendiri gitu loh. Itu Dan Dimas. Dan apa nih, Moong ya, gila Dan Dimas bos. Mantap jiwa. Ducati. Gila. Sampai mana tadi gue jadi lupa. Oh, sampai Carviolet. Ya, jadi kalau misalnya kalian nabrak nih, amit-amit crash, ya kan yang rugi ya banyak lah pihak, nggak cuma kalian doang gitu loh. Oke. Yang keempat, gue denger sih katanya Harley lolos bos. Ya gue nggak mau komen ya, soalnya ya beberapa bilang katanya ini memang razia tuh buat bocil-bocil goblok motor trondol kayak gini anjing. Baru gue bilang udah ada contohnya, aduh. Trondol harian bos, mantap jiwa. Nah jadi ya memang sih kan, yang gua nggak tahu, ini kayak subjektif gua aja. Nah bisa dibilang gini gengs, Harley kan bukan yang menyebabkan kecelakaan gitu loh di sana. Ngerti nggak sih maksud gua? Di sana kan biasanya mereka ya nggak mungkin dong mereka standing, nggak mungkin mereka wheeling, nggak mungkin mereka cornering, ya kan? Ya justru kan yang membahayakan si bocil-bocil goblok ini yang yang naik motor metik gitu loh. Bisa dibilang sih masyarakat tuh melaporkan tuh yang naik motor-motor kayak beginilah, yang motor-motor metik trondol. Ada alasan kenapa polisi tuh fokusnya ke situ, karena kan ya balik lagi tadi, yang membahaya itu kan kalian. Jadi ya bisa dibilang sih kayak misalnya ini balap liar, kan nggak semua orang kan ditilang yang ikut balap, yang terlihat ikut balap liar aja gitu yang ditilang kan. Nah jadi ya bisa dibilang, katanya gue denger sih ini operasinya yang menghususkan buat bocil-bocil yang bodat katanya. Tapi ya nggak tahu lagi, itu gue nggak mau ngomong lah pokoknya. Ini soalnya masalah subjektivitas.
Gua nggak mau menyinggol atau menyudutkan pihak-pihak manapun. Oke, yang kelima, yang kasus pukul-pukul knalpot. Jadi katanya ada abang jago, nggak tahu sih. Ada Thor nih, Thor cabang Lembang, The Mighty Thor. Tapi dia tukang pukul knalpot gitu loh. Dan katanya ini tuh bukan polisi. Katanya ada juga sih, gue liat videonya polisi yang mukul gitu loh. Dan ada juga knalpot, ada oknum yang mukulin knalpot gitu. Jadi selain mukulin motor, mukulin knalpot juga. Sebenarnya kalau misalnya pukul-pukul ini ya, ini udah merugikan banget sih kan. Bisa banget melaporkan ke pengadilan, karena ini kan udah merusak barang orang lain gitu loh. Sama kayak tadi, yang geber-geber kuping itu udah menyakiti kalian. Nah ini bisa lah perusakan barang orang lain secara sengaja gitu loh. Kalau nggak sengaja kan ya nggak, ya bisa gimana. Cuma ini kan sengaja banget, kelihatan banget dia mukul-mukulin. Dan videonya jelas, orangnya jelas gitu loh. Dan gue denger si Sigit Karniumbara mau nyamperin minggu ini. Kita lihat aja gimana kasusnya ya. Bebek tolol anjing, miskin. Ya miskin mental, bukan ya nggak tahu duit. Zipper bos. Gila, mantap jiwa. Nah jadi kalau misalnya oknum yang mukul tadi kena penjara ya jangan salahin pemotor gitu loh, salahin ya sendiri. Udah main hakim. Dan kasus yang terakhir nih, katanya banyak doang jajan doang, ngori doang, jajan kagak. Nah gimana ya, ini tuh meresahkan warga juga deh geng. Maksudnya kayak mematikan rezeki orang. Jadi taruhlah ada 100 rider sama 10 pengunjung. Nah dari 100 rider ini kalian semua nongkrong tuh di warung-warung Lembang, dan yang jajan cuma 1-2 orang, sedangkan kalian memakai tempatnya gitu. Sedangkan yang ada 10 pengunjung ini bener-bener mau makan, karena lihat kalian penuh gitu, jadi nggak makan. Akhirnya kan dia penjual warung kan cuma laku 2 orang gitu loh, sedangkan dia bisa laku 12 orang tambah yang 10 orang tadi. Cuma gara-gara kelakuan kalian tadi kan, jadi kalian mematikan rezeki orang, goblok. Sorry. Karena kalian mematikan rezeki orang ya masyarakat resah dong. Ya maksudnya gila, gue udah nyediain tempat banyak-banyak malah nggak ada yang makan gitu loh, cuma 2 orang. Kalau misalkan embel-embel cuma dengan bayar parkir, ya bayar parkir kan masuknya ke tukang parkir. Ya kali tukang parkir ngasih ke penjualnya, mereka aja udah susah, masa mau lebih susahin lagi minta proporsi si penjualnya? Kan nggak mungkin. Kalian ya tahu diri aja gitu loh. Dengan kayak gitu ya kalian mematikan rezeki orang. Ya tapi ini balik lagi gara-gara tadi yang tukang pukul knalpot, feeling gue ya Lembang sepi sih minggu ini. Terus ya sama aja, mati juga, orang nggak ada yang jajan. Sisi baiknya ya kalian ya tahu diri jadinya, maksudnya nggak gebar-gebar di sono. Terus kan ya jadi orang yang mau makan di warung ya sekarang ada tempat. Cuma ya gara-gara warga tadi ketok-ketok motor, ya bisa aja pengunjung yang bener-bener pengunjung tapi dia bawa motor, ya dia jadi takut gitu loh. Jadi takut, jadi ya nggak mau datang lagi ke sana. Ya pokoknya jadi yang satu sepi sediain tempat, yang satu lagi ya gara-gara nggak ada yang mau datang, takut kenapa-napa lagi kayak kemarin. Ya jadinya sepi juga warungnya. Kira-kira begitu sih bacotan gue di pagi ini. Oke, kira-kira gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue, ada di link di deskripsi. Terus apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa